Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan, ya, di minggu pagi hari ini. Mari kita sama-sama, saya ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah kita minggu pagi hari ini. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Amin. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita bawa hidup kita pagi hari. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, amin. Oh, doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku
bangsa datang menyembahmu. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya Jesus. Oh Jesus. Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Jesus. Kami menyembahmu Tuhan. Oh haleluya, lama-lama. Amin. Haleluya Yesus. Nyatakan Tuhan pagi hari ini. Amin. Jamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, jamah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakanlah mujizat-Mu. Oh Jesus. Lama glory, hallelujah. Oh glory, lama. Engkau Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Engkau yang telah menjaga dan memelihara hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, semua kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang sangat baik. Amin. Haleluya. Oh kudus, Engkau ada dalam hidup kami, menguasai kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Amin. Buka hati itu zaman, di hari nanti Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Oh, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati itu zaman,
berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Amin, haleluya, umat kemuliaan hanya bagimu Yesus. Oh, kami menyembahmu, bersyukur, terima kasih Tuhan, kebaikanmu atas hidupku, atas hidup kami Tuhan. Haleluya, Rohmu yang hidup mengalir, oh menguasai hidup kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Segala malam menyatakan Tuhan, sama pagi hari ini anak-anakmu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah hidup kami ya Tuhan, oh memberi kekuatan di dalam hidup kami Yesus. Engkau melihat hidup kami Tuhan pagi hari ini, kami datang dengan kesungguhan hati. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Amin. Buka hati zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Bapa yang baik, inilah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang telah memelihara kehidupan kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kita ucapkan syukur kami kepadamu, di mana Engkau sungguh baik. Penyertaan perlindungan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu pagi hari ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman. Mari berfirmanlah di dalam setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa firman, jamah kami, merapi kami Tuhan. Kami mau bertumbuh, kami mau terus di dalam Engkau, bertumbuh di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Mari Roh Kudus, firmanlah pimpin kami.
sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa, kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Ya, ada sukacita senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua tetap di dalam Tuhan, ya, tetap sehat, kuat, tetap mengasihi Tuhan, karena Allah kita luar biasa. Puji Tuhan. Ya, baik. Pagi hari ini kita kembali ketemu di dalam kasih-Nya Tuhan, ya. Meskipun tidak bertatap muka, tapi saya yakin percaya penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, ya, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk kehidupan kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang pribadi yang pandai di dalam Tuhan. Ya. Di dalam Amsal 24, Amsal, ya, pasal 24 ayat 5 sampai yang ke-7. Amsal pasal yang ke-24 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Saya yakin percaya kita semua membacanya, ya, di rumah, ya. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Amsal 24 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Puji Tuhan, saudara. Kita adalah orang-orang yang pandai di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang pandai di dalam Tuhan, ya, karena kita selalu hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana memiliki pribadi yang pandai dalam Tuhan? Adalah yang pertama, memiliki hikmat dari Tuhan. Yang kedua, memiliki wibawa atau otoritas dari Tuhan. Mampu menguasai diri. Ya. 3 hal ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pandai di sini adalah pandai di dalam Tuhan, bukan kita memiliki kepandaian di dalam dunia ini, saudara. Ya. Tapi lebih daripada itu, kita pandai di dalam Tuhan, memiliki hikmat dari Tuhan, memiliki wibawa atau otoritas dari Tuhan, dan yang ketiga, mampu menguasai diri. Hari-hari ini, ya, kita menantikan yang namanya Roh Kudus diturunkan. Ya. Hari yang ke-50, nanti Tuhan menurunkan Roh Kudus buat setiap orang-orang yang percaya, menantikan pencurahan Roh Kudus. Tetapi dalam kehidupan kita yang sudah memiliki Roh Kudus, ya, harus pandai di dalam Tuhan. Kita harus pandai di dalam Tuhan. Kita lihat yang pertama adalah memiliki hikmat dari Tuhan. Bagaimana memiliki hikmat dari Tuhan? Orang yang memiliki hikmat dari Tuhan itu hidupnya terkontrol oleh firman Tuhan.
dan Roh Kudus. Tidak sembarangan mengambil keputusan dan hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Amsal 24 ayat yang kelima tadi, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Jadi kita memiliki hikmat dari Tuhan karena kita pandai menjadi orang-orang yang pandai ya di dalam Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita memiliki hikmat Tuhan yang terlalu tinggi dikatakan bagi orang bodoh. Kita tidak mau dikatakan bodoh. Tetapi kita benar-benar pandai-pandai di sini adalah pandai dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Pandai di dalam kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita memiliki hati yang bijak. Orang yang bijak itulah dikatakan orang yang pandai, saudara. Jadi hidupnya itu terkontrol oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau hidupnya terkontrol oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, maka dia tidak akan sembarangan untuk mengambil keputusan. Ya. Kalau kita melihat kisah Daud, Daud itu kecil, ya orangnya masih muda, tetapi dia harus melawan yang namanya Goliat yang besar, Goliat yang raksasa, ya. Secara manusia, nggak mungkin Daud itu bisa melawan Goliat yang besar, yang raksasa itu. Tetapi apa yang dilakukan Daud ialah dia menggunakan hikmat dari Tuhan. Bayangkan hanya 5 batu kali, ya, batu sungai itu 5, dan dengan ketapel kalau bahasa sekarang, dia bisa menjatuhkan Goliat yang besar. Kalau hidup kita bisa memiliki hikmat dari Tuhan, maka yang terjadi hidup kita terkontrol oleh firman Tuhan. Dan Roh Kudus tidak sembarangan mengambil keputusan. Walau pada saat itu Daud mencoba semua pakaian perang, tapi nggak cocok, keberatan. Dia nggak pakai pakaian perang. Dia hanya pakai senjata yang dikatakan 5 batu kali, batu sungai, dengan ketapel. Kalau zaman sekarang dulu, waktu kita masih kecil, kita sering ya menggunakan ketapel untuk ya mencari burung. Itu yang digunakan Daud melawan Goliat, bukan dengan kekuatan sebagai manusia yang hebat, tetapi dia menggunakan hikmat dari Tuhan. Apa yang ada di dalam benaknya Daud pada waktu itu? Kenapa dia ambil 5 batu ya kali atau sungai? Itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada Daud ketika dia melawan Goliat yang besar, Goliat yang raksasa, sehingga Goliat itu tumbang. Bayangkan, raksasa tumbang hanya dengan ketapel dan batu kali. Artinya dalam kehidupan kita harus menggunakan hikmat Tuhan. Hari-hari ini kita gunakan hikmat Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Ya, hari-hari ini jahat. Orang akan cepat putus asa sehingga dia mengambil jalan pintas, mengambil keputusan yang salah. Tetapi tidak dengan hidup kita, karena kita memiliki hikmat dari Tuhan. Tidak sembarangan mengambil keputusan. Ketika Daud punya kesempatan membunuh Saul, waktu itu Daud dikejar-kejar,
punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan. Karena dia hidup tidak sembarangan mengambil keputusan. Hidupnya terkontrol dengan luar biasa. Banyak orang Kristen yang tidak terkontrol hidupnya, sehingga dia mengambil keputusan sedemikian rupa yang salah, sehingga dia salah melangkah. Akhirnya apa yang terjadi adalah hal yang salah juga. Oleh karena itu, pandai di dalam Tuhan adalah keharusan di dalam hidup kita. Kalau orang atau kita semua sudah memiliki Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus memiliki hikmat dari Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan, sehingga kita terkontrol oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Seperti Daud dalam melawan Goliat. Demikian juga dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang mungkin sangat besar, mungkin dalam kacamata manusia nggak mungkin saya bisa menyelesaikannya, tapi ingat kita memiliki hikmat dari Tuhan. Yakobus mengatakan kalau engkau kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya kita menggunakan hikmat dari Tuhan. Kalau kurang hikmat, minta sama Tuhan. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui firman. Minta hikmat. Jangan sampai kita mengambil keputusan dengan sembarangan. Karena hidup kita ini harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya apa? Hidupnya menjadi bijaksana. Hidupnya menjadi bijaksana. Orang yang hidup bijaksana, dia tidak asal bicara. Itulah yang pertama, kita harus memiliki hikmat dari Tuhan. Memiliki hikmat dari Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau orang ingin memiliki hikmat dari Tuhan, maka dia harus taat. Maka dia harus takut akan Tuhan. Dia memiliki kehidupan yang taat kepada Tuhan. Banyak orang Kristen minta hikmat, tidak diberi sama Tuhan, karena dia tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka pasti hikmat dari Tuhan itu diberikan. Seperti Daud, menjadi pribadi yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, mampu mengalahkan Goliat yang besar. Itulah kita, orang-orang yang mampu mengalahkan persoalan-persoalan yang besar dalam hidup kita. Hari-hari ini walaupun begitu jahatnya luar biasa, tetapi hidup kita ini punya hikmat Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya apa? Berakal budi yang baik. Inilah hidup kita, anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita sebagai orang-orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, luar biasa. Kita memiliki hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap taat, tetap mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Karena hidup kita ini terkontrol
tidak sembarang. Banyak orang sudah percaya Tuhan, tetapi hidupnya belum terkontrol. Hidupnya masih sembarang. Hidupnya masih seenak. Sehingga dia seenaknya juga mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang demikian hidupnya tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya merasakan pimpinan Roh Kudus. Saudara dan saya sudah diberikan Roh Kudus. Ditempatkan Roh Kudus di dalam batinnya kita. Sehingga itulah yang dikatakan mengontrol hidup kita, mengingatkan senantiasa dalam kehidupan kita. Kalau ada apa-apa, Tuhan ingatkan. Tuhan tuntun langkah kita. Sehingga kita tidak salah untuk melangkah. Amsal 9 ayat yang ke-10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Luar biasa. Inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia memiliki hikmat dari Tuhan. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya dia pakai yang namanya pikirannya sendiri. Dia pakai yang namanya kebenarannya sendiri. Yang penting aku rak ngurusui wong. Yang penting saya tidak mengganggu orang lain. Benar juga. Tetapi dia salahnya. Dia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Dia tidak mau hidup takut akan Tuhan. Tetapi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengenal yang Maha Kudus, Allah kita, Tuhan Yesus. Sehingga kita memiliki hikmat, memiliki pengertian. Jadi orang yang taat kepada Tuhan pasti senantiasa diberikan hikmat dari Tuhan, bukan hikmat manusia. Tuhan memilih orang-orang yang bodoh untuk mengalahkan orang-orang yang berhikmat di dalam dunia ini. Luar biasa. Artinya orang-orang yang pandai di dalam Tuhan ini adalah orang-orang yang memiliki apa? Hikmat yang dari Tuhan. Bukan hikmat dari manusia. Hikmat dari pengertiannya sendiri. Bukan dari hikmat yang dari manusia. Kita menjadi orang-orang yang pandai karena kita memiliki hikmat dari Tuhan. Senantiasa kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Luar biasa. Biarlah ya, yang pertama ini kita memiliki hikmat dari Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Yang kedua, orang pandai di dalam Tuhan adalah memiliki wibawa atau otoritas dari Tuhan. Orang yang memiliki wibawa atau otoritas dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Orang yang memiliki otoritas dari Tuhan, batiniahnya itu penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya menerima kuasa, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau tiga hal ini ada dalam hidup kita, berarti kita memiliki wibawa atau otoritas dari Tuhan. Batiniah kita ini loh, ini isinya adalah firman Tuhan. Roh Kudus ditempatkan di dalam batiniah kita. Sehingga batin kita ini penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun jiwanya ini naik turun ya saudara, manusia ini jiwanya itu naik turun. Ya, mengerti ya saudara ya. Jiwanya itu tempatnya orang sedih. Jiwa ini tempatnya orang yang galau. Saudara. Naik turun kan. Tetapi dia bisa yang namanya bertahan
Karena dia memiliki batiniah yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu mengontrol hidupnya, mengontrol jiwanya. Sehingga dia tidak lama-lama untuk galau. Sehingga dia tidak lama-lama untuk sedih. Sehingga dia lekas untuk bangkit. Untuk bangkit. Karena dia memiliki batiniah yang penuh dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah manusia batiniah kita. Kita memiliki otoritas dari Tuhan. Kita tidak mudah dikalahkan oleh apapun juga yang ada di dalam dunia ini, saudara. Karena kita memiliki otoritas dari Tuhan. Apa yang terjadi? Batiniah kita ini yang dibaharui dari sehari ke sehari, luar biasa. Dari sehari ke sehari batiniah kita ini dibaharui Tuhan. Sehingga orang yang pandai di dalam Tuhan itu pasti dia tetap memiliki wibawa, otoritas Tuhan. Wibawa tidak mudah dibohongi oleh semudaya iblis. Iblis akan berpikir panjang untuk main-main dengan hidup kita. Amin, saudara. Iblis akan berpikir panjang dan dia tidak akan pernah mendekati kita karena kita memiliki wibawa, ada otoritas Tuhan yang luar biasa. Selama ini otoritas Tuhan ada di dalam hidup kita. Kenapa? Batiniah ini loh, yang ada firman Tuhan yang dibaharui dari sehari ke sehari. Kami tidak tawar hati. Hari-hari ini jangan sampai kita tawar hati. Jangan sampai tawar hati. Walaupun keadaan memang sulit. Tetapi ingat, kita memiliki otoritas dari Tuhan. Kita tidak mudah dikalahkan oleh semudaya iblis. Iblis itu akan sangat mudah menggunakan keadaan situasi untuk menggoncangkan kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dibawa kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iblis akan membisiki dalam kehidupan orang-orang percaya ketika situasi, kondisi yang tidak menentu ini. Sehingga firman Allah mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, luar biasa. Manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari, memiliki wibawa, otoritas dari Tuhan. Inilah anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia dibaharuilah batiniahnya itu. Sehingga hidupnya itu, batiniahnya itu penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah dikalahkan. Tidak mudah tawar hati. Tidak mudah untuk putus asa dalam kehidupan ini. Jangan pernah tawar hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita memiliki otoritas dari Tuhan. Kalau orang itu memiliki wibawa, maka dia menerima kuasa. Dia punya kuasa, menerima kuasa dari Tuhan. Sehingga dia memiliki wibawa atau otoritas Tuhan. Luar biasa. Tapi kamu akan menerima kuasa, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah punya Roh Kudus. Amin.
Ya, hidup saudara itu batinnya saudara ada Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita memiliki kuasa Tuhan. Otoritas Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kuasa perkataan, katakan firman setiap hari. Perkatakan apa? Firman setiap hari. Didengar oleh telinga kita, timbullah iman. Bertambahlah iman, sehingga itu mengalahkan apa yang ada di dalam pikiran manusia. Mari kita merasakan otoritas dari Tuhan itu. Sudahkah kita merasakan kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita? Merasakan otoritas Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan, maka kita memiliki wibawa. Saya katakan tadi, iblis tidak akan macam-macam. Iblis tidak akan berani macam-macam dengan kita kalau kita berdiri sebagai orang-orang yang memiliki otoritas dari Tuhan. Enggak seperti dalam dunia ini gagah-gagahan, ya saudara. Enggak seperti itu. Yang dilihat Tuhan adalah batiniah kita ini kuat, kokoh, luar biasa, dibaharui. Bukan seperti gagah-gagahan di dalam dunia ini, no. Iblis tidak lihat itunya, saudara. Iblis lihat di dalamnya. Sehingga kalau batinnya kita ini dibaharui Tuhan setiap saat, kita kuat, ya, kita memiliki otoritas Tuhan, kita tidak akan mudah dipermainkan oleh iblis. Iblis ular tua dengan tipu dayanya. Jangan pernah kita tertipu dengan tipu dayanya iblis. Karena kita punya wibawa dari Tuhan. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki kuasa. Perkatakanlah firman setiap saat. Saudara baca firman setiap hari. Lalu saudara perkatakan firman itu. Maka firman itu akan mengerjakan dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Luar biasa. Ya. Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Sehingga kita memiliki otoritas dari Tuhan. Saudara kenal Tuhan, ya. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara merasa dilindungi Tuhan. Saudara merasa ada kuasa yang luar biasa yang ada dalam hidup saudara. Akhirnya saudara, wibawanya saudara berani menghadapi apapun juga. Kalau seorang anak itu berada bersama dengan orang tuanya, dia kenal orang tuanya. Oh, ini papaku, ini orang tua saya yang selalu melindungi saya dan selalu menggandeng, yang menuntun. Kalau waktu kecil kita dituntun oleh papa kita, digandeng, bahkan digendong. Kita kenal papa kita. Maka yang terjadi kita tenang di situ. Kalau ada apa-apa, ya, pasti bilang sama orang tua. Kita punya otoritas dari Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Banyak orang Kristen belum mengenal Tuhan dengan benar. Karena hidupnya nggak takut akan Tuhan. Hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mengenal Tuhan dengan benar.
Oleh karena itu, kuncinya adalah takut akan Tuhan, sehingga kita memiliki otoritas dari Tuhan. Orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia pasti harusnya takut akan Tuhan. Hidupnya akan beriringan, ya. Roh Kudus dicurahkan, maka hidupnya berjalan, ya, sama-sama takut akan Tuhan. Roh Kudus curahkan, dia akan takut akan Tuhan. Kalau dikatakan orang, oh saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidupnya nggak takut akan Tuhan, nol besar. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka yang terjadi adalah ada otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki wibawa dari Tuhan, luar biasa. Saudara imani bahwa kehidupan saudara punya otoritas Tuhan. Ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah untuk menyerah. Iblis tidak akan berani main-main dengan hidup kita. Karena kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu sesuatu yang sangat baik. Ya, katakan sangat baik. Sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita Tuhan kerjakan. Kalau orang tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah, maka dia akan menyalahkan Tuhan. Oh, ini tuh Tuhan, seperti ini Tuhan. Ya. Itu membawa orang tersebut tidak memiliki wibawa. Karena dia bertanya, seperti ini Tuhan. Dia tidak mengimani penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan itu sangat-sangat menjadi keharusan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Ya, selanjutnya kita lihat yang ketiga adalah mampu untuk menguasai diri. Kalau orang pandai di dalam Tuhan, maka hidupnya harus bisa menguasai diri. Memiliki buah roh yang menguasai hati. Tetapi buah roh ialah Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terakhir adalah penguasaan diri. Orang punya yang dikatakan ya, semuanya ini tanpa penguasaan diri pun, ya akan hilang pengertian tentang buah roh. Dia harus bisa menguasai diri. Penguasaan diri itu sangat penting, makanya orang yang pandai di dalam Tuhan itu harus bisa menguasai diri. Banyak orang Kristen tidak bisa menguasai diri. Yusuf, dia bisa menguasai diri. Ya, saudara dengar cerita tentang Yusuf, ya, di rumah Potifar, dia bisa menguasai dirinya. Sehingga dia tidak terbawa dengan emosi, terbawa dengan pikiran-pikirannya. Bayangkan, seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menggoda, kalau tidak bisa menguasai diri, pasti akan masuk di dalam jebakan. Mari kita punya penguasaan diri. Makanya ini terakhir adalah penguasaan diri itu penting. Banyak dari kita, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, jatuh karena dia tidak menguasai diri.
Penting sekali penguasaan diri. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, milikilah buah roh itu. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Jadi ini semua harus utuh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ini hanya satu. Ini menjadi satu kesatuan utuh buah roh. Supaya kita bisa memiliki penguasaan diri di dalam Tuhan, maka milikilah buah roh itu. Milikilah buah roh yang menguasai hati dan pikiran. Luar biasa. Buah-buah roh ini ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Inilah yang dikatakan mampu menguasai diri. Yang kedua tadi memiliki wibawa otoritas dari kurus. Dia harus memiliki penguasaan diri, dan itu sangat penting. Dalam hidup kita, iblis akan selalu menawarkan hal-hal yang akan memacu yang namanya emosi. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita masuk di dalam yang namanya jerat si iblis. Dalam dunia ini banyak sekali ya iblis menaruh jerat-jerat ya perangkap-perangkapnya dimanapun. Untuk apa? Menangkap orang-orang yang percaya. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang menguasai diri. Karena itu katakan melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Mengalahkan diri sendiri ini yang paling susah. Mengalahkan diri sendiri itu paling susah. Daud pernah jatuh karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Tapi dia menyesal dan bertobat. Salomo pun ya tidak bisa menguasai diri, akhirnya dia pun jatuh. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, pandailah di dalam Tuhan, yaitu mampu untuk menguasai diri. Penting untuk menguasai diri. Karena apa? Itu akan menjatuhkan kita ke bawah dengan luar biasa. Membanting kita kalau kita tidak bisa menguasai diri. Oleh karena itu penting sekali supaya kita benar-benar menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang menguasai diri. Sangat penting untuk menjadi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang menguasai dirinya. Kita menjadi orang-orang yang memiliki batiniah yang mampu untuk menyerap kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki batiniah yang mampu untuk mengontrol emosi kita.
karena ada kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Mari kita menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak akan terjatuh. Itu rasanya dipanting. Daud ketika diingatkan Nabi Nathan, ya, akhirnya dia pun merasa dipanting. Akhirnya dia bertobat, dia menyesal. Orang memiliki kerohanian yang tinggi, dia akan bisa jatuhnya luar biasa karena dia tidak menguasai diri. Oleh karena itu orang yang pandai, orang yang memiliki pribadi seorang yang pandai di dalam Tuhan, ya harus memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Kalau nanti kita ya dipercaya Tuhan, jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, atau kita memiliki kerohanian yang luar biasa, ingat, kita harus bisa menguasai diri. Kalau kita dipercayakan sesuatu yang besar, ingat, kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri. Karena itu sangat penting. Milikilah pribadi yang pandai dalam Tuhan. Yang pertama, memiliki hikmat dari Tuhan. Yang kedua, memiliki wibawa atau otoritas dari Tuhan. Mampu menguasai diri. Jadilah seperti wanita yang pandai ketika sedang menantikan kedatangan Tuhan. Wanita pandai, ya, kisahkan dalam Matius, ya, yang ketika menantikan Tuhan, ada yang santai-santai, ada yang tetap menjaga hidupnya, artinya dia tetap menjaga minyaknya itu jangan sampai minyaknya habis. Menjaga hidup kita ini, jangan sampai iman kita ini habis. Jangan sampai ya kita santai-santai, hidup nyaman, tapi tidak memikirkan kehidupan rohani. Biarlah kita menjadi orang wanita yang pandai, yang tetap memiliki minyak itu, sehingga kita sampai kepada masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita, jadilah pribadi yang pandai di dalam Tuhan. Saudara tidak mudah dikalahkan oleh situasi saat ini. Saudara akan tetap ya naik imannya, naik kerohaniannya, naik karena menjadi pribadi yang pandai, memiliki hikmat dari Tuhan, hidup dengan bijaksana. Amin. Mari kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang baik ini. Kami datang kepadamu, memuji membesarkan namamu Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami, menjaga kami, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang pandai di dalam Tuhan, menjadi orang yang tetap taat, setia, takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menuntun hidup kami, Engkau terus mengingatkan kami, mengajarkan kami, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang selalu ada di dalam kebenaran Tuhan, yang selalu menang di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup. Bapa, kami menyerahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam keluarga rumah tangga mereka.
di dalam rencana hidup mereka. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan yang jahat, limpahkan yang baik. Sehat, kuat oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Engkau melindungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, kekurangan Tuhan cukupkan, lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menutup ibadah kami pagi hari. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.